Karena di bulan September ini pemerintah sudah merilis berkaitan dengan ketentuan pendaftaran di seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2026, maka untuk melengkapi informasi, terutama bagi teman-teman yang ingin mendaftar di KIP kuliah, maka kita harus juga memberikan beberapa catatan penting tentang ketentuan pendaftaran KIP kuliah 2026. Jadi teman-teman yang saat ini duduk di kelas 12 SMA, SMK sederajat bisa mempersiapkan diri sekaligus menancapkan strategi yang tepat bagaimana mempersiapkan TKA untuk SNPP, bagaimana kemudian menentukan jurusan yang tepat agar bisa keterima di SNPP, dan juga bagaimana plan agar keterima di SNPT. Untuk KIP kuliah sendiri ini kan beasiswa. Jadi prasyarat untuk dapat KIP kuliah kalian juga harus lolos seleksi masuk perguruan tinggi, yakni tentunya SNPP dan SNPT. Nah, perlu teman-teman ketahui KIP kuliah ini sekarang bertransformasi ya. Dulu sebutannya beasiswa, sekarang disebut sebagai bantuan sosial di bidang pendidikan. Karena bantuan sosial, maka sasarannya spesifik ke calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau miskin atau rentan miskin. Dan tentu untuk mendapatkan KIP kuliah kalian juga harus punya prasyarat potensi akademik yang bagus. Potensi akademik yang bagus di sini itu tidak harus ranking 1 sampai 5, tidak harus punya sertifikat A, B, C, D, E, F, G. Jadi walaupun ranking kalian misalnya dari 35 siswa kalian ranking 35, asalkan kalian bisa keterima di seleksi masuk perguruan tinggi yang ada KIP kuliahnya, maka kalian sudah dinyatakan punya potensi akademik yang bagus dan boleh mendaftar KIP kuliah. Jadi kalau ada sekolah yang membatasi jangan daftar KIP kuliah, rankingmu rendah, kamu nggak masuk 10 besar, itu salah besar. Tidak ada pembatasan semacam itu. Asalkan kalian berasal dari kategori ekonomi tidak mampu, silahkan nanti mendaftar. Perkara nanti berkesempatan bisa dapat KIP kuliah atau tidak, nanti bakal diseleksi oleh kampus yang menerima kalian. Nah, ini juga catatan penting berkaitan dengan perguruan tinggi penyelenggara. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua kampus itu ada KIP kuliahnya. KIP kuliah ini didistribusikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama. Artinya, kalau ingin dapat KIP kuliah, maka kalian harus berkuliah di kampus-kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama. Kalau Kementerian Pendidikan Tinggi apa? Ya PTN, universitas, institut, kemudian politeknik negeri. Lalu kalau Kementerian Agama di UIN, STAIN, IAIN, dan perguruan tinggi keagamaan lainnya yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Bagaimana dengan sekolah kedinasan? Sekolah kedinasan ini tidak ada di naungan Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama, sehingga nggak ada KIP kuliahnya. IPDN, STAN, STIS itu nggak ada KIP kuliahnya. Mereka punya format pembiayaan tersendiri yang berbeda. Jadi kalau kalian berharap KIP kuliah di STAN, STIS, ya tentu salah alamat. Termasuk untuk Poltekkes yang di bawah Kementerian Kesehatan, silahkan cek ya. Poltekkes yang di bawah Kementerian Kesehatan juga nggak ada KIP kuliahnya. Adanya beasiswa Kadin dengan kuota yang jauh lebih sedikit. Jadi kalian harus menetapkan sasaran kampus mana yang pengen kalian tuju untuk dapat KIP kuliah. Nah, ini syarat-syarat untuk menjadi penerima KIP kuliah. Syarat yang pertama ialah KIP kuliah 2026 ini hanya diperuntukkan kepada lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah Sederajat, termasuk di dalamnya paket C yang lulus tahun 26, 25, 24. Nggak usah tanya bagaimana 23, 22, dan seterusnya. Ya nggak bisa karena ketentuannya hanya 3 angkatan terakhir, 26, 25, 24. Kalau angkatannya sudah kadaluarsa, ya nggak berkesempatan gitu ya. Tahun 2026 ini nanti adalah kesempatan terakhir untuk teman-teman lulusan 2024 yang gap year gitu ya. Selanjutnya kalian juga dituntut untuk lulus seleksi masuk perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta yang tentu ada KIP kuliahnya. Untuk negeri ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kalkulasi kuota tahun 2025, maka peluang terbesar untuk bisa dapat KIP kuliah kalian harus lulus di SNPP dan SNPT. Bagaimana dengan jalur mandiri? Cenderung nggak ada di Mandiri PTN ya. Kalau Mandiri PTS masih banyak, tapi kalau PTN ya harus SNPP, SNPT. Makanya benar-benar strateginya harus diperhitungkan dari sekarang. Jangan FOMO lah ya. Ukur baju kemampuan kalian di mana, prodi yang kira-kira bakal menerima kalian di mana gitu. Kemudian memiliki potensi akademik yang bagus dan berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang didukung dengan
dokumen bukti yang sah. Nanti kita uraikan lebih lanjut berkaitan dengan ketentuan ekonomi ya. Untuk potensi akademik tadi sudah saya jelaskan, nggak perlu sertifikat, nggak perlu ranking 1 sampai 10, tapi semua bisa daftar. Lalu belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Ini yang semi gap year ini kadang banyak tanya, saya udah dapat KIP kuliah di UIN, apakah bisa tahun depan mendaftar di perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi? Tentu nggak bisa. Kalau udah pernah dapat KIP kuliah, di PD Diktinya muncul, ya tentu nggak boleh gitu ya. Kesempatannya hanya sekali kalau udah dapat KIP kuliah, jadi harus dimanfaatkan betul-betul. Termasuk teman-teman yang mau daftar di 2026, pastikan jangan salah jurusan kalian ambil sendiri, kalian pilih-pilih sendiri. Nanti kalau setelah kalian jalani merasa salah jurusan dan kalian dapat KIP kuliah, kalian tidak punya kesempatan kedua untuk dapat KIP kuliah lagi di tahun berikutnya gitu ya. Lalu ini penting ya, kalian harus mendaftar sendiri secara online dengan NIK, NISN, NPSN, dan email aktif di website KIP Kuliah Kemdikbudristek Go.id. Untuk teman-teman yang mau mendaftar di perguruan tinggi negeri, maka wajib mendaftar online kalau pengen dapat KIP kuliah. Tidak ada ceritanya, oh saya punya KIP sewaktu SMA, nanti KIP-nya saya berikan kampus biar dapat KIP kuliah. Itu tidak ada cerita semacam itu. Jadi kartu KIP bagi pemilik KIP SMA SMK sederajat nanti fungsinya hanya sebagai dokumen pendukung penguat seleksi. Kalau kalian punya kartu itu diprioritaskan, tapi tetap wajib membuat akun mendaftar di websitenya KIP Kuliah Kemdikbudristek Go.id dan ada timelinenya. Kalau SNBP tanggal sekian sampai sekian, SNBP tanggal sekian sampai sekian, jalur mandiri PTN sekian, jalur mandiri PTS sekian. Jadi tidak boleh terlewat timeline pendaftarannya. Nanti kalau terlewat, ya tentu bukan dianggap lamar KIP kuliah, gitu ya. Kenapa demikian? Kenapa dibatasi? Karena kuota terbatas. Nah, syarat ke-6, ya tentu kalian harus mendaftar di jalur reguler, bukan merupakan mahasiswa paruh waktu, nggak boleh ya. Jalur karyawan nggak boleh. Kemudian diusulkan sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah mulai semester 1. Ini kadang ada yang tanya, saya semester 3 bisa dapat KIP kuliah nggak? Ya nggak bisa. KIP kuliah itu diberikan dari semester 1. Kalau sudah semester 3, misalnya angkatan 2025, kalau ingin dapat KIP kuliah lagi ya silahkan lepas kampusmu, daftar SNBT lagi dengan KIP kuliah. Kalau di tahun sebelumnya belum dapat KIP kuliah, tapi kalau udah dapat KIP kuliah ya nggak bisa daftar KIP kuliah lagi. Lalu syarat penting lainnya ialah tidak boleh menerima beasiswa lainnya yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain. Jadi misalnya kalian daftar KIP kuliah, kemudian udah keterima di beasiswa lain, maka nanti tidak boleh didaftarkan sebagai pelamar KIP kuliah, tidak boleh double pendanaan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan terbaru ya dalam proses seleksi KIP kuliah, bahwa ditetapkan untuk pemegang KIP aktif ini bakal diprioritaskan, meskipun nanti tetap akan ada verifikasi untuk memastikan apakah ini benar-benar pemegang KIP yang layak KIP kuliah atau tidak. Tetapi pemegang KIP aktif ini akan mendapatkan kesempatan pertama untuk diseleksi KIP kuliahnya gitu ya. Yang lain-lain minggir dulu, pemilik KIP dulu yang diseleksi, seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman, jadi definisi pemilik KIP aktif ini itu hanya terbatas bagi yang perolehan atau KIP-nya pernah cair di tahun 2026 dan 2025, mayoritas di jenjang SMA dan SMK. Pemadanan data antara website KIP kuliah dengan website PIP ini relatif baru terintegrasi ke pemilik KIP SMA dan SMK, sedangkan madrasah masih jarang yang terintegrasi. Nah, silahkan nanti bisa dicek kepesertaan KIP SMA SMK-nya di website PIP kemendikdasmen.go.id. Nanti kalau muncul ya kartu KIP atau kartu PIP digitalnya, maka kemungkinan besar nanti datanya akan terintegrasi di websitenya KIP kuliah. Tetapi kalau kartu KIP digitalnya nggak muncul, meskipun kalian KIP-nya cair di tahun 2026 atau 2025, bisa saja nomor KIP-nya nggak muncul sehingga tidak menjadi prioritas. Kenapa bisa nomor KIP-nya nggak muncul? Ya karena sumber pengusulannya dari usulan masyarakat.
bukan sumber usulan reguler, bukan kuota reguler yang pemadanan dengan DTKS atau DTSEN gitu ya. Jadi yang disebut sebagai pemegang KIP aktif itu yang hasil pemadanan reguler DTKS DTSEN dan perolehannya tahun 2026 atau 2025. Kenapa 2026 2025? 2025 ini berarti kelas 12 semester 1. Tahun 2026 berarti kelas 12 semester 2 cairnya. Bagaimana dengan yang gap year yang lulusan 2025 2024? Karena KIP-nya nggak cair, berarti dianggap KIP-nya nggak aktif. Kalau KIP-nya nggak aktif berarti bukan prioritas utama yang bakal diseleksi di seleksi KIP kuliah nanti gitu ya. Agak panjang penjelasannya tetapi semoga dipahami. Kemudian berkaitan dengan syarat ekonomi. Nah, KIP kuliah ini tidak bisa dilepaskan dengan prasyarat ekonomi. Bahkan prasyarat ekonomi ini lebih dominan karena dalam seleksi KIP kuliah nanti yang ditonjolkan adalah untuk memastikan benar nggak ini berasal dari kategori ekonomi tidak mampu gitu ya. Siapa saja yang dinyatakan layak mendaftar KIP kuliah? Nah, berdasarkan ketentuan yang ada, ya tentu yang pertama ialah siswa pemegang atau pemilik KIP aktif. Itu tentu boleh mendaftar KIP kuliah. Lalu kemudian yang kedua, yang berasal dari keluarga penerima PKH BPNT KKS gitu ya. Kalau orang tuanya punya PKH BPNT KKS masih aktif, maka layak mendaftar KIP kuliah. Atau yang terdaftar di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Desil 1 sampai 5. Tahun 2026 DTKS kemungkinan besar tidak dipakai karena datanya udah lebur menjadi data DTSEN. Termasuk Desil P3KS juga gak dipakai. Yang dipakai Desil DTSEN 1 sampai 5. Teman-teman yang nanti Desilnya 6 sampai 10 maka sudah dianggap sebagai kategori mampu, bukan lagi sasaran KIP kuliah. Lalu yang ketiga, siapa lagi? Ya tentu mereka yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Dibuktikan dengan surat keterangan dari panti asuhan dan panti sosial terkait. Dan kategori yang terakhir yakni berasal dari keluarga dengan penghasilan kotor gabungan orang tua wali maksimal 4 juta atau maksimal 750.000 per anggota keluarga. Dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan. Sekarang banyak desa kelurahan tidak mau mengeluarkan surat keterangan tidak mampu ketika tidak masuk desil 1 sampai 5 DTSEN. Jadi saling keterkaitan gitu ya antara data DTSEN dan SKTN. Saya tidak mau menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan yang maksimal 4 juta itu ya. Kalau gajinya lebih dari 4 juta tentu sudah nggak layak gitu. Bagaimana kalau gajinya lebih dari 4 juta tapi ketika dibagi dengan semua anggota keluarga masih di bawah 750.000? Ya tentu nanti akan dinilai oleh kampus masing-masing. Tapi kalau berdasarkan tingkat ekonomi sekarang, kalau sudah gaji di atas 4 juta tentu sudah mulai tidak layak. Kalau gaji di bawah 4 juta ya silahkan dihitung sendiri total gaji kotornya berapa dibagi jumlah anggota keluarganya, apakah di bawah 750.000 atau di atas. Kalau di bawah 750.000 maka masih berkesempatan, tetapi kalau di atas tentu tidak berkesempatan. Dan berdasarkan kebijakan tahun 2025 yang mendapatkan kuota kuliah umumnya yang nomor 1 sama nomor 2 ini. Jadi kalian nggak harus punya semua ini, punya salah satu ini boleh mendaftar KIP kuliah. Tetapi yang diutamakan untuk dapat KIP kuliah di tahun 2025 dan tentu di 2026 nanti ialah yang pemegang KIP aktif atau minimal terdata di desil 1 sampai 5 DTSEN gitu ya. Jadi berusahalah kalau belum masuk desil 1 sampai 5, kalau pengen dapat KIP kuliah turunkan desilnya agar desilnya 1 sampai 5. Nah, jadi nanti ketika kalian mendaftar KIP kuliah ya, ada informasi berkaitan dengan desil DTSEN-nya akan muncul. Ini di tahun 2025 masih pakai DTKS dan P3KE, tetapi nanti tahun 2026 diganti dengan desil DTSEN. Kalau desilnya 6 sampai 10 ya susah. Kemudian di bagian paling bawah nanti juga akan muncul informasi berkaitan dengan program bantuan sosial yang diterima oleh keluarga kalian. Jadi kalau kalian misalnya desilnya 5 belum dapat BPJS, kita sarankan kalian mendaftar di BPJS gratis diusulkan oleh desa kelurahan, karena informasinya juga nanti akan muncul di websitenya KIP kuliah dan bisa memperkuat pertimbangan bagi tim seleksi. Oh, dapat penerima bantuan iuran BPJS kesehatan gratis gitu ya. Jadi akan lebih membantu pembobotan dalam seleksi KIP kuliah. Nah, cek desil DTSEN ya, karena di tahun 2025-2026 ini pakainya DTSEN, maka pastikan kelayakan kalian untuk mendaftar KIP kuliah.
pastikan desilnya 1-5. Ngeceknya di mana? Ngeceknya bisa lewat desa kelurahan masing-masing melalui operator aplikasi SIKSNG ya. Suruh login, nanti kalian bawa kartu keluarga, dicari, nanti akan muncul desilnya. Atau kalian bisa install mandiri aplikasi cek bansos di Play Store. Bikin akun baru dulu, nanti diverifikasi, mendapatkan username dan kata sandi melalui emailnya, baru nanti bisa masuk, bisa cek desilnya. Jika desil DTZ 6-10 ya silahkan ajukan pembaharuan data melalui desa kelurahan. Apa syaratnya? Fotokopi KK KTP. Kalau belum punya KTP ya bawa KK aja gitu ya. Pembaruan data ini kapan gitu ya? Segera mungkin, karena perbaikan data desil DTZ memakan waktu sekitar 3 bulan. Jadi bulan ini ajukan pembaruan data, dari tanggal 1-30 bisa melakukan pembaruan data desa kelurahan. Setelah itu bulan depannya itu pendamping PKH bakal survei, ground check gitu ya, mengecek apakah kategorinya layak untuk dapat desil 1-5 atau tidak gitu ya. Setelah itu selang 1 bulan nanti datanya akan masuk aplikasi desa lagi. Desa memberikan nilainya apakah miskin ekstrim, miskin, rentan miskin, atau mampu gitu ya. Jadi desa kasih nilai, setelah desa kasih nilai 1 bulan ke depannya baru desilnya berubah. Jadi rangkaiannya panjang sekali untuk perubahan data atau penurunan desil, dan belum tentu ketika melakukan pembaruan data itu belum tentu desilnya turun, karena banyak variabel sekarang yang susah sekali untuk bisa masuk desil 1-5 gitu ya. Kemudian prioritas lainnya KIP kuliah itu adalah berasal dari 3T, merupakan anak TKI yang masih kategori layak dibantu, berasal dari daerah bencana, dan memiliki keterbatasan atau disabilitas. Ini masih masuk prioritas KIP kuliah. Nah ini disclaimer juga, karena kalau kita bicara KIP kuliah ini bicara berkaitan dengan DTSN, berkaitan dengan ekonomi tidak mampu, maka siswa yang orang tuanya berasal dari PNS, TNI, Polri, ASN, kepala desa, anggota DPR, DPRD, karyawan swasta dengan gaji tinggi di atas UMP atau UMR tentu tidak layak menjadi penerima KIP kuliah. Dan berkaitan dengan profesi-profesi ini tentu berbenturan dengan data DTSN. Jadi sekarang udah di clean sheet ketika profesinya itu ASN dan lain sebagainya, secara otomatis bakal masuk desil 6-10 di DTSN, sehingga tidak layak KIP kuliah gitu. Nah ini berkaitan dengan regulasi prodi di tahun 2025 ini ada kelonggaran beda dengan era sebelumnya, di mana syarat prodi yang kalian pilih untuk mendapat KIP kuliah wajib terakreditasi saja. Tetapi kuota KIP kuliah itu memang saat ini difokuskan untuk prodi akreditasi A dan B, unggul dan baik sekali. Jadi kalau bisa ambil prodi yang akreditasinya A atau B. Kuota terbanyak KIP kuliah itu selama ini itu ditempati oleh prodi terakreditasi B gitu ya. Kemudian kelas kuliah tadi sudah kita singgung bahwa KIP kuliah ini ya tidak bisa double degree, hanya tersedia di kelas reguler, tidak bisa kelas karyawan, tidak bisa kelas eksekutif, tidak bisa kelas internasional gitu ya. Jadi nggak bisa di kelas-kelas khusus lainnya. Kalian hanya bisa di kelas pagi reguler. Jadi harus masuk setiap waktu berdasarkan jadwal di kampus masing-masing. Ini jumlah pendaftar KIP kuliah dari rentang tahun 2020-2025. Data di tahun 2025 tentu belum tuntas, tetapi sekarang rataannya pelamar KIP kuliah itu menembus angka 1 juta pelamar. Kuota terakhir di tahun 2024 itu sekitar 240 ribuan penerima. Tahun 2025 ini kuota yang tersedia sekitar 200 ribu, tetapi nanti kuota akhirnya berapa tentu masih dalam proses seleksi. Bisa jadi di angka 240 ribu lebih, atau bisa juga di angka 200 ribu lebih, tetapi alokasi anggarannya memang baru di angka 200 ribu penerima, tetapi pelamarnya diprediksi tembus 1 juta pelamar, artinya 800 ribu hampir, atau mungkin di angka itulah ya, atau 80% pendaftar KIP kuliah itu tidak dapat kuota KIP kuliah. Jadi persaingannya benar-benar sangat luar biasa ketat. Lalu ini kuota KIP kuliah gitu ya, kuota KIP kuliah dari tahun ke tahun, penerima KIP kuliah tepatnya ya, di tahun 2025 ini dijangka penerima KIP kuliah menyentuh angka 1.040.000
penerima ya, 40.000 penerima dengan anggaran 14,69 triliun ya. Untuk kuota mahasiswa barunya sekitar 200.000 sampai 250.000 penerima. Di tahun 2026 terdapat peningkatan anggaran sekitar hampir 3 triliun gitu ya, 2,5 triliunan, dan ini kemungkinan besar akan mengerek kuota KIP kuliah di tahun 2026 yang relatif lebih banyak. Kalau tidak ada perubahan kebijakan berkaitan dengan bantuan biaya hidup atau besaran bantuan biaya pendidikan, maka bisa diprediksi kuota KIP kuliah di tahun 2026 bisa menyentuh angka 300.000 sampai 400.000 mahasiswa penerima. Jadi ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman, harus serius gitu ya. Semoga nanti kalau kalian keterima di SNBP dan SNBT bisa punya peluang lebih besar di tahun 2026. Jadi ada kemungkinan ya, karena kita belum tahu rilis resminya, dimungkinkan ada peningkatan kuota KIP kuliah yang cukup besar di tahun 2026 nanti gitu. Nah juga perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan fasilitas KIP kuliah antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama ada sedikit perbedaan. Kalau di Kementerian Pendidikan Tinggi biaya hidupnya bervariasi dari 800.000 sampai 1.400.000 per bulan, tapi kalau di Kementerian Agama flat ya, 4,2 juta per semester gitu ya, dengan bantuan biaya pendidikan 2,4 juta per semester. Sementara di Kementerian Pendidikan Tinggi besaran bantuan biaya pendidikan bisa tembus sampai 8 juta untuk prodi kedokteran gitu. Jadi enakan mana Kemdikti sama Kementerian Agama? Kalau bicara bantuan biaya hidupnya dan berbagai hal plus minusnya tentu relatif lebih enak di Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, fasilitas KIP kuliah nanti yang bakal diterima sebagai menerima KIP kuliah seperti apa? Ya tentu nanti akan ada yang gratis biaya pendaftaran UTBK SNBT bagi teman-teman yang punya KIP aktif dan terdata di DTSN. Jadi harus punya dua-duanya, KIP-nya aktif dan terdata di DTSN. Kalau terdata di DTSN saja dan nggak punya KIP, berdasarkan pengalaman tahun 2025, tetap bayar biaya pendaftaran UTBK SNBT. Biaya pendaftarannya belum dirilis, tahun 2025 kemarin itu sebesar 200.000. Kemudian tentu benar-benar gratis ya, pembebasan biaya kuliah, biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Jadi UKT-nya benar-benar gratis teman-teman gitu ya. Kemudian dapat bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidupnya ini variatif ya, variatif berdasarkan tingkat kemahalan wilayah. Kamu sekalian misalnya di Semarang biaya hidupnya berapa, beda dengan biaya hidup di Jogja. Karena mungkin di Jogja lebih mahal dari Semarang, atau mungkin Jakarta lebih mahal dari Semarang, sehingga bantuan biaya hidup di Jakarta 1,4 juta per bulannya, beda dengan yang Semarang, beda dengan Jogja, misal seperti itu. Nah ini berkaitan dengan hitung-hitungan besaran biaya pendidikan, bahwa untuk besaran biaya pendidikan ini dihitung oleh Kementerian berdasarkan akreditasi dan bidang ilmu. Kemudian besaran UKT KIP kuliah ditetapkan pada kelompok UKT 1 sampai 3 antara 2 juta sampai 5. Kemudian biaya pendidikan ini diberikan untuk semua akreditasi ya, termasuk yang akreditasi sementara atau akreditasi minimum. Kemudian bidang ilmunya dibagi menjadi kesehatan, sains, MIPA dan pertanian, dan sosial humaniora. Ini hitung-hitungan ke kampus, jadi kalian nggak perlu tahu. Yang penting UKT-nya gratis gitu ya. Nah besaran biaya hidup ini bervariasi, dibagi menjadi 5 klaster. Klaster 1 800, klaster 2 950, klaster 3 1.100.000, klaster 4 1.250.000, dan klaster 5 1.400.000. Ini ada link deskripsinya, tingkat kemahalan wilayah. Jadi dicek kalian kuliah di mana. Kuliah di ITB misalnya, oh ITB itu kalian cek di SK-nya ini di sini. Ketika kalian download, ITB itu di Bandung. Berapa sih bantuan biaya hidup di Bandung? Oh 1.250.000 misalnya seperti itu gitu ya. Jadi per bulan dapatnya 1.250.000 misalnya seperti itu. Oh di UGM itu di mana sih? Di Sleman. Oh masuk klaster 3 1.100.000 per bulannya gitu. Nanti biaya hidup ini bakal ditransfer 1 kali per semester. Jadi 1 semester itu kan 6 bulan. Kalau misalnya kalian kuliahnya di UI, berarti 6 kali 1.400.000, berarti 8,4 juta ditransfer sekali setiap semester. 1 semester sekali ditransfer gitu, untuk kebutuhan 1 semester kuliah gitu ya. Jadi bantuan biaya hidup tidak ditransfer per bulan, tetapi transfernya 1 semester sekali. Nah ini ada biaya yang tidak di cover KIP kuliah. Ya tentu biaya-biaya yang bersifat pribadi gitu ya, biaya asrama,
biaya pendukung pribadi, untuk KKN, magang, praktek lapangan itu tentu nggak ditanggung. Kemudian biaya penelitian, biaya wisuda, biaya jas alma mater atau baju itu juga tidak di-cover. Jadi kalau ditagih oleh kampus misalnya alma mater harus bayar sekian gitu ya di awal sebagai mahasiswa baru, tentu itu boleh, termasuk biaya wisuda juga boleh ditagih gitu ya, untuk sewa gedung dan toga serta biaya lainnya yang bersifat pribadi. Nah, jangka waktu pemberian KIP kuliah ini berapa semester gitu ya. Untuk sarjana di cover 8 semester. Kalau kalian lulusnya lebih dari 8 semester, maka kalian harus bayar UKT sendiri. Sarjana diploma 4 8 semester, diploma 3 6 semester, diploma 2 4 semester, diploma 1 2 semester. Kemudian untuk program dokter, dokter gigi, dokter hewan, nurse, bidan, apoteker, ini ada tambahan program profesi dengan syarat kalian harus lulus tepat waktu atau lebih cepat di program sarjananya. Misal kalian kuliahnya di jurusan kedokteran, lulus 8 semester tepat waktu, nanti akan dapat tambahan 4 semester untuk program profesi, dan ini di cover KIP kuliah. Jadi untuk program-program yang berkaitan dengan program profesi ini nanti kalian akan di cover, ya, di kedokteran gigi, kedokteran hewan, kemudian keperawatan, kemudian kebidanan, dan farmasi. Ini ada tambahan untuk program profesinya. Tapi catatannya S1-nya ini harus dapat KIP kuliah ya, nggak bisa S1-nya nggak KIP kuliah kemudian program profesinya minta dapat KIP kuliah, itu tentu nggak bisa. Program profesi ini melanjutkan program sarjananya gitu ya. Untuk program profesi guru di panduannya sering dimunculkan, tetapi ternyata tidak ada kebijakan yang jelas berkaitan dengan program profesi guru gitu ya. Nah, ini berkas yang perlu teman-teman persiapkan untuk mendaftar KIP kuliah, yakni foto pribadi, background boleh biru boleh merah, kemudian foto keluarga lengkap di depan rumah boleh dicicil, dipersiapkan kalau orang tuanya sering merantau ya, kemudian foto rumah lengkap tampak depan, ruang tamu, dan lain-lain. Jadi kadang diminta foto dapur, foto kamar mandi, foto kamar tidur kalian, itu tergantung permintaan kampus nantinya dalam proses seleksi. Lalu fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi KK, KTP, kalau nggak punya KTP bisa pakai kartu pelajar, kemudian fotokopi slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua, kalau nggak punya slip gaji bisa minta surat keterangan penghasilan orang tua di desa, lalu fotokopi PBB ya, ini silahkan disimpan, lalu fotokopi bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir silahkan mulai disimpan, kemudian fotokopi bukti kelayakan KIP kuliah seperti misalnya kepemilikan KIP, KK, SPKH, KJP, Desil DTSEN atau SKTM. Ini berkas-berkas yang perlu dipersiapkan untuk daftar KIP kuliah. Nah, ini jadwal penting ya. Informasi berkaitan jadwal KIP kuliah 2026 tentu biasanya rilis nanti di bulan Februari. Ini untuk pembuatan akun KIP kuliah kita prediksi mulai tanggal 3 Februari sampai 31 Oktober 2026. Masih dalam bentuk prediksi, tetapi prediksi kita biasanya nggak terlalu meleset lah ya. Nah, kemudian untuk yang mendaftar di SNBP, kalian harus menyelesaikan pembuatan akun KIP kuliah selambat-lambatnya 18 Februari dengan memilih jalur seleksi SNBP, sehingga nanti akan ada sinkronisasi antara pendaftaran di websitenya SNBP dengan pendaftaran KIP kuliah. Kalian akan di-tagging, ditandai sebagai pelamar KIP kuliah untuk jalur seleksi SNBP. Nah, untuk SNBP ini proses sinkronisasinya dari 25 Maret sampai dengan 7 April 2026. Ya, teman-teman, untuk SNBP karena ada yang gratis, ada yang nggak gratis, maka harapannya tanggal 6 April 2026 ini sudah selesai pendaftaran, sudah selesai sinkronisasi. Pembuatan akunnya bisa di Februari ya untuk yang SNBP. Mau SNBP, SNPT atau jalur mandiri baik PTN maupun PTS bisa membuat akun di Februari. Cuman untuk proses sinkronisasinya nanti nunggu pembukaan jalur seleksinya dibuka gitu. Melengkapi datanya bisa di Februari. Data yang perlu dilengkapi banyak, biodata, rumah, kemudian aset, dan lain-lain. Nah, ini alur pendaftarannya untuk teman-teman yang mau mendaftar di SNBP dan SNPT. Jadi kalian harus membuat akun SNPMB dulu, baik untuk SNBP maupun SNPT, nanti mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 7 April ya. Tentu untuk yang mau daftar di SNBP itu harusnya pembuatan akun selesai sebelum tanggal 3 Februari gitu. Pembuatan akun SNPMB dulu, bikin akun, punya akun, nanti kemungkinan tadi tanggal berapa? Tanggal 3 Februari pendaftaran KIP kuliah kan dibuka. Jadi bikin
akun KIP Kuliah segera diselesaikan agar bisa segera mendaftar di SNPP. Akun SNPMB, daftar KIP Kuliah, di website KIP Kuliah nanti milih jalur seleksi SNPP, baru nanti menyelesaikan pendaftaran di websitenya SNPP atau SNPT di portal SNPMB ini. Yang SNPT gimana ya, sama aja, bikin akun SNPMB dulu, kemudian bikin akun KIP Kuliah diselesaikan dulu dari tanggal 25 sampai dengan 7 April, baru nanti pendaftaran SNPT. Urut-urutannya lebih baik seperti ini. Ini antara pendaftaran KIP Kuliah sama SNPP, SNPT dibolak-balik boleh nggak? Boleh, cuman harus di jadwal ini. Tidak boleh misalnya kalian mendaftar SNPP dulu, tapi mendaftar KIP Kuliahnya setelah tanggal 18 Februari. Ini tidak boleh. Atau mungkin kalian mendaftar SNPT dulu, tetapi pendaftaran KIP Kuliahnya setelah tanggal 7 April. Ini tidak boleh. Harus berbarengan sesuai dengan timeline masing-masing jalur seleksi. Kalau nggak gitu ya nanti kalian nggak ditandai sebagai pelamar KIP Kuliah. Walaupun kalian keterima di SNPP, SNPT, kalian nggak bakal punya kesempatan untuk dapat kuota KIP Kuliah. Gitu. Jadi untuk pendaftaran SNPP, SNPT, alur sangat penting. Nanti kita kasih catatan ketika waktunya telah tiba. Nah, bagaimana dengan KIP Kuliah Kemenak? Jadi pendaftaran KIP Kuliah Kemenak berbeda dengan pendaftaran KIP Kuliah Kemdikbud Saintek. Tidak harus mendaftar di website KIP Kuliah tadi. Secara umum pendaftaran dilakukan setelah diterima di SPAN PTKIN, UMPTKIN, jalur mandiri, dan jalur lainnya, SNPP, SNPT gitu ya. Jadi nanti bayar UKT dulu, ketika terima SNPP di UIN misalnya, bayar UKT dulu. Nanti tunggu bulan September pendaftaran KIP Kuliah Kemenak dibuka, nanti ajukan. Kalau lolos ya UKT yang kalian bayarkan kembalikan, kalau nggak lolos ya berarti tidak dikembalikan gitu ya. Dan juga pendaftaran KIP Kuliah di Kementerian Agama di UIN itu dilakukan di kampus masing-masing, tidak mendaftar secara online terpusat seperti di Kemdikbud Saintek gitu ya. Itu informasi dasar ya berkaitan dengan pendaftaran KIP Kuliah 2026. Teman-teman nanti bisa pantau berkaitan dengan pendaftaran dan informasi-informasi update real time di TikTok saya sukartono.me, atau mungkin di Instagram kita sahabat KIP Kuliah, atau di YouTube ini di Bidik Misikom, atau mungkin di saluran kita ya s.id/KIP Kuliah ID. Nanti kita akan ikut sikapi juga berkaitan dengan pendaftaran KIP Kuliah 2026 secara real time. Semoga catatan ini bisa teman-teman pahami. Nanti kita akan bikin panduan lebih lanjut untuk pendaftarannya.